Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmainah dengan NIM 25070150108. Saya berasal dari kelas G, jurusan Psikologi. Kali ini, saya akan mempresentasikan terkait Lifespan Project yang diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dengan pembuatan video presentasi eksplorasi perkembangan anak ini, saya harapkan dapat membantu saya sendiri dan juga orang lain melakukan refleksi tentang perjalanan perkembangan dirinya dengan mengidentifikasi fase-fase penting dalam pertumbuhan fisik dan motorik, kognitif, sosial dan emosional, moral dan juga bahasa, serta memahami bagaimana lingkungan, keluarga, dan pengalaman hidup membentuk dirinya hingga saat ini. Langsung saja, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Jadi, nama saya Mukmainah, berusia 19 tahun. Saya lahir di Pindrang pada 11 April 2006 dan saya beragama Islam. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki seorang kakak laki-laki berusia 24 tahun dan juga seorang adik perempuan berusia 11 tahun. Ayah saya bekerja sebagai wira swasta dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Informasi terkait lifespan ini saya dapatkan dari ibu saya dengan melakukan wawancara terkait perkembangan saya saat dalam kandungan atau saat masa prenatal hingga berusia 12 tahun atau pada masa anak-anak tengah dan juga akhir. Dokumentasi mengenai informasi ini saya dapatkan dengan berupa foto masa kecil saya. Tantangan dalam mengumpulkan data tentang foto masa kecil ini yaitu kurangnya dokumentasi semasa saya kecil dan juga beberapa informasi yang sedikit kurang karena ingatan dari ibu saya mulai memudar karena faktor usia. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama yaitu masa prenatal. Masa prenatal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kondisi prenatal. Dari wawancara ibu saya, pada usia 3 hingga 8 bulan, ibu saya sudah mengalami mengidam dan juga pada saat 3 hingga 8 bulan itu ibu saya terkena cacar air, hingga melahirkan pun cacar airnya masih ada. Yang kedua, proses kelahiran. Proses kelahirannya dengan cerita ibu saya melahirkan dalam keadaan sungsang atau duduk sebab ibu saya mengalami pendarahan dan tidak sempat dibaringkan di kasur persalinan. Terus yang terakhir ada faktor prenatal. Karena ibu saya melahirkan dalam keadaan sungsang atau duduk, akhirnya sang bayi atau saya sendiri terkena penyakit kuning. Tetapi hal itu hanya berlangsung selama 1 minggu. Hal ini sesuai dengan teori Gesell yang mengungkapkan bahwa teori maturasi menekankan bahwa faktor biologis awal termasuk kondisi kelahiran yaitu dalam keadaan sungsang itu dapat menyebabkan sang bayi mengalami penyakit kuning dan hal itu dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan motorik dan juga neurologis anak. Dari wawancara ibu saya yang saya dapatkan dari penyakit kuning yang saya alami ini tidak sama sekali tidak mempengaruhi perkembangan motorik saya sama sekali. Tahap yang kedua yaitu masa bayi 0,2 tahun. Pada masa bayi ini ada 4 aspek yaitu fisik dan motorik, kognitif, bahasa dan juga sosial emosional. Pada fisik dan motorik, saya lahir dengan berat badan 3,5 kg dan tinggi badan 4,9 cm. Saya lahir dengan sehat jasmani dan rohani. Pada usia 10 bulan saya mulai belajar berjalan dan pada usia 16 bulan saya belajar berlari. Hal ini sesuai dengan teori Piaget yang mengatakan bahwa pada tahap sensori motor yaitu usia 0-2 tahun, bayi belajar melalui gerakan tubuh dan juga indera. Mereka mengkoordinasikan refleks dengan tindakan berulang dan juga mulai memahami sebab akibat. Selanjutnya, kognitif. Pada usia 0-2 tahun, saya mampu memilah dan memilih jika ada sesuatu yang dipegang, terutama pada usia 18 bulan. Contohnya, jika ada makanan yang dipegang, saya akan memilihnya, dan saya juga akan dapat memilih siapa orang yang akan saya berikan makanan itu. Hal ini sesuai dengan teori Piaget. Pada tahap sensori motor, di mana bayi mulai mengenali objek,
melakukan eksplorasi dan memahami hubungan sederhana. Dan juga, bayi pada usia 6-12 bulan mulai mengembangkan memori jangka pendek sehingga mampu memilih atau menunjukkan preferensi. Selanjutnya, bahasa. Pada usia 8 bulan, saya sudah bisa panggil mama. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang mengatakan bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial, dan juga bayi yang sering diajak bicara memiliki kemampuan bahasa yang muncul lebih cepat. Hal ini sesuai dengan interaksi saya dengan ibu saya itu lebih intens pada usia 0-2 tahun. Yang terakhir yaitu sosial emosional. Pada usia ini, saya masih memilih jika ada orang yang ingin menggendong saya. Hal ini sesuai dengan teori Bowlby yang mengatakan bahwa anak memiliki preferensi terhadap orang yang membuatnya aman, di mana bayi hanya mau pada orang tertentu atau disebut dengan secure attachment. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, masa anak-anak awal umur 2-6 tahun. Masa anak-anak awal 2-6 tahun membahas 5 aspek. Yang pertama yaitu fisik dan motorik. Pada masa ini, badan saya sehat dan juga mulai gemuk, dan saya juga sudah dapat membaca, menulis, dan juga menggambar. Hal ini sesuai dengan teori Gesell yang mengatakan bahwa keterampilan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan juga motorik kasar berkembang karena maturasi biologis. Yang kedua, kognitif. Sudah mampu mengerjakan tugas sekolah saat memasuki TK pada usia 5 tahun. Hal ini sesuai dengan teori Piaget yang mengatakan bahwa anak 2-6 tahun mengalami tahap pra-operasional, di mana anak mulai berpikir simbolik seperti menggambar, meniru, dan juga bermain. Dalam hal mengerti tugas sekolah dan juga memahami instruksi di TK sesuai dengan tahap pra-operasional. Selanjutnya, bahasa. Selama menginjakkan bangku sekolah, saya mulai memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang mengatakan bahwa bahasa sebagai alat berpikir, di mana bahasa berkembang pesat karena interaksi sosial di sekolah, dan juga penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sesuai dengan teori Vygotsky di mana anak menyerap bahasa dari lingkungan. Selanjutnya, sosial emosional. Pada usia 4-6 tahun, saya mulai sensitif dan juga akan merajuk jika tidak ditemani main. Hal ini sesuai dengan teori Erikson yang mengatakan bahwa anak mulai berinisiatif bermain dan juga mencoba hal baru, namun akan mudah merasa bersalah atau sedih karena ditolak. Yang terakhir, moral. Pada usia 3-6 tahun, saya mulai dapat menghormati orang sekitar, seperti mengucapkan salam dan juga mencium tangan pada saat salim. Hal ini sesuai dengan teori Colbert, di mana bahwa tahap moral pada usia 2-6 tahun itu terjadi pada pra-konvensional, di mana anak sudah menilai benar salah berdasarkan menghindari hukuman dan juga mendapatkan penghargaan. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu masa anak-anak tengah dan juga akhir usia 6-12 tahun. Pada masa ini ada 5 aspek juga. Yang pertama, fisik dan motorik. Pada usia ini, badan saya sehat jasmani dan rohani, dan juga badan mulai agak ramping dan mulai berlari dengan cepat dan juga pintar bersepeda. Hal ini sesuai dengan teori Gesell, di mana pada teori kematangan, di mana teori ini berfokus pada peran biologis dan juga genetik, di mana Gesell berpendapat bahwa perkembangan motorik mengikuti urutan yang sudah ditentukan secara biologis. Yang kedua, kognitif. Pada usia ini, saya paling aktif mengerjakan tugas sekolah. Meskipun itu tugas kelompok, terkadang saya akan mengerjakannya sendiri. Hal ini sesuai dengan teorinya Piaget yang mengatakan bahwa anak membangun pemahaman mereka melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan melalui tahap sensori motor dan juga operasional formal. Yang ketiga, bahasa.
Pada usia ini, bahasa Indonesia saya selalu menjadi bahasa sehari-hari, dan juga pada usia ini saya tidak terlalu mengerti bahasa daerah atau bahasa Bugis. Hal ini sesuai dengan teorinya Chomsky yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan perangkat akuisisi bahasa bawaan yang mendekatkan bahwa kemampuan bahasa adalah bawaan biologis dan bukan hanya dipelajari dari lingkungan. Yang keempat, sosial emosional. Pada usia ini, sifat merajuk saya itu sudah berkurang. Saya sudah mulai paham kejadian sekitar dan juga memahami perasaan orang lain. Hal ini sesuai dengan teorinya Erikson, di mana bahwa anak-anak itu sangat berfokus pada emosi dan juga krisis sosial emosional yang harus diselesaikan di setiap tahap kehidupan pada usia 7 hingga 12 tahun, di mana hal ini membentuk inti kepribadian dan juga pandangan emosional sang anak. Yang terakhir, moral. Pada usia ini, saya bisa dibilang berakhlak mulia karena jarang keluar rumah, kecuali ada tugas sekolah dan juga bermain bersama teman-teman, dan hal itu pun jarang dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap refleksi. Bagian refleksi yaitu dalam perjalanan saya mempelajari psikologi perkembangan anak, aspek yang paling berarti bagi saya adalah mengenai pembentukan identitas diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa saya saat ini merupakan akumulasi dari berbagai penyelesaian krisis psikososial. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Erikson, dan teori Erikson ini menjadi salah satu teori yang saya sukai, di mana kesadaran memungkinkan saya untuk menerima dan menghargai setiap fase yang telah saya lalui, melalui dari pencarian otonomi di masa kanak-kanak hingga saat ini saya berjuang untuk mencapai identitas yang kuat. Saya memahami bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan juga bukan sebuah tujuan yang final. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu apresiasi untuk keluarga saya. Apresiasi. Akhirnya, penghargaan atau apresiasi ini saya ucapkan kepada keluarga yang saya cintai yang telah dengan sepenuh hati dan tanpa ragu membagikan cerita-cerita kehidupan mereka saat kehadiran saya di kehidupan mereka. Kisah ini tidak hanya menambah wawasan saya mengenai teori perkembangan, tetapi juga memberikan saya pandangan sejati untuk memahami interaksi dan kekuatan emosional yang membentuk diri saya sendiri. Terima kasih telah mengerjakan arti sesungguhnya dari dukungan dan keterikatan. Selanjutnya kita masuk ke daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun lifespan project hal ini. Jadi inilah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun lifespan project ini. Baik, cukup sekian presentasi saya. Saya harapkan apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Dan semoga tugas ini dapat memenuhi tugas yang diberikan dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.